Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran orang tua 10 IPS 2 pada pagi hari ini, dan juga Dewan Juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja, mari kita sama-sama memulai pementasan drama 10 IPS 2. Selamat menyaksikan. Woi, lo terlalu banget sih. Lihat apa yang lo lakuin. Tiba-tiba dibawa polisi, tahu? Lihat nih. Aduh, kamu nggak usah naik baju. Semua orang di sini juga punya Indonesia maju, tahu nggak? Udah, mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Alizar Pondok Labu, Bapak Ibu guru, para orang tua, dewan juri, para mentor, serta teman-teman sekalian, selamat datang di Teater Kecil Alizar. Sebagai aplikasi 4 keterampilan berbahasa dan pengayaan di mata pelajaran bahasa Indonesia, kami belajar tentang teknik pementasan dan manajemen produksi drama. Dengan mengharap drama ini, kami mendapat banyak pengalaman tentang bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab dalam divisi maupun peran, serta memanage konflik untuk mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi. Selanjutnya kami perkenalkan Dewan Juri yang telah hadir. Pertama, Bapak Logo Situmorang, aktor dan tim artistik Teater Koma. Kedua, Bapak Hendro Haryanto, aktor dan sutradara Teater Siluet. Ketiga, Kak Faisal Ashraf, aktor dan bisnis development Teater Pandora. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum menyaksikan pertunjukan, kami mohon kepada para penonton untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat elektronik lainnya, tidak mengambil gambar dengan flash, dan tidak keluar masuk saat pertunjukan berlangsung. Woi Klar, baru aja dibilangin, lo gimana sih? Sakit. Ya udah, ayo mulai. Untuk memulai drama ini, Marilah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, inilah drama dari 10 IPS 2. Selamat menyaksikan notasi. Apa? Itu cewek sama dia siapa? Yang mana? Itu. Oh, itu. Namanya Ina deh kayaknya. Itu loh, adiknya si Nayara. Dia mau keluarganya baru pindah pas panas. Yuk. Dulu deh. Hai, mau kenalan sama aku gak? enggak nih. Kenapa enggak? Ya karena aku nggak mau. Woi, Aksa, dia sama kita jangan ganggu loh. Apaan sih? Gue aja ngeganggu. Yuk. Yuk. Aksara Pratama. Apa? Orang tadi. Oh, dia aneh banget sih ngeliatin kita mulu. Aksa emang aneh orangnya. Dia salah satu temen aktivis gue. Kayaknya dia suka sama lu deh. Ada-ada aja kamu kira. Halo, kenalin. Aksa bin Abdul Aziz bin Toib bin Ismail. Itu nama kamu? Enggak sih, nama asli aku Aksa Pratama. Salam kenal ya. Balon. Ada yang mau nggak? Balon. Mas, mau ini mas? Vin, bentar ya. Sini deh. Lu ngapain sih? Balon. Enggak lah. Itu ngerusak momentum gue. Cabut. Jelas. Baru aja kenalan dan ditinggalin.
Boy, itu cewek yang kemarin bukan sih? Oh iya, di sana, ajak ngobrol tuh. Hai, ingat aku gak? Si Bella bukan temannya Kanaera kan? Iya. Aku benar-benar tertarik sama kamu. Udah berapa banyak wanita yang kamu rayu? Ya, enggak gitu maksudnya. Ya. Tunggu. Kamu hari ini kosong nggak? Iya, aku tahu. Aneh. Orangnya kamu nggak kenal, tiba-tiba datang begitu saja. Cuman pas aku ngeliat kamu, aku tahu ada yang spesial sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Ya, kamu. Kamu lucu deh. Mau pergi gak? Ayolah, aku gimana bisa mengubah pikiran kamu? Aku belum tahu deh. Sampai nanti ya. Halo, Hai. kamu cantik banget. Makasih. Jadi, aku pikir kamu nggak bakal datang. Maaf ya, aku sibuk tau. Sibuk. Iya. Jadwal aku kan ketat banget. Aku bangun sarapan, sekolah. Pulangnya biasanya pergi bola IPA, Inggris, saya tenis. Malamnya ada les piano. Terus makan malam, baru abis itu aku tidur. Oh, sibuk banget ya? Ya iya, mereka kan ngelakuin diri semua untuk kebaikan. Mereka siapa? Mama dan papa maksudnya. Emang kamu nggak ada hak buat menentukan hidupmu apa? Ih, jangan gitu ah. Ya enggak, soalnya aku juga bingung. Kamu gimana bersenang-senang? Hal apa yang kamu anggap menyenangkan? Memimpin protes. Kok kamu tahu? Udah lah, itu nggak penting. Kamu masih belum jawab pertanyaan aku. Maksudnya? Maksudnya, ya atau lah. Kamu bukannya punya sesuatu yang kamu suka lakukan? Lah, tadi baru aja aku bilang. Kayaknya enggak. Sini deh. Sini. Kamu ngapain sih? Kamu pernah gak merenung sebentar aja, terus ngeliatin langit-langit sama isinya? Kayak bintang-bintang. Coba deh. Sini. Kamu bisa nggak berdiri aja? Ya, itu masalah kamu. Kamu tuh gak mau melakukan apa yang kau mau. Oke. Tunggu. Kalau orang lain itu gimana? Ya, itu masuk orang. Terus diajak. Apa? Udah, santai aja. Kamu tahu gak kenapa aku suka malam? Kenapa? Karena biasanya setiap kali malam aku bermimpi di masa depan kita bisa hidup di negara yang bebas, negara tanpa tekanan dari pihak manapun. Kalau kamu ada mimpi gak? Aku sudah Menulis. Iya. Nggak tahu kenapa setiap menulis tuh aku merasa tenang. Ngerasa dunia tuh milikku. Aku tahu mama dan papa tuh ngelakuin ini semua karena mereka sayang. Cuma menurutku agak berlebihan. Terus selanjutnya kamu ngapain? Aku nggak tahu. Cuma orang tua aku nyuruh aku sekolah di Jogja, jauh dari rusuhan-rusuhan mahasiswa seperti ini. Tapi aku nggak ngerasa puas dengan mimpi itu. Dan mereka cuma nggak mau aku berubah seperti kakakku Naira. Udah, nggak apa-apa, jalanin aja. Oke, aku udah punya mimpi baru. Mendadak banget apa? Aku bermimpi di masa depan kita bisa hidup di dunia yang lebih indah. Dan aku berharap kita berdua bisa tinggal bersama di dunia itu. Mimpi macam apa itu aneh banget sih. Enggak, aku serius. Emang kamu nggak mau hidup bebas? Hidup tanpa diktasi orang tua kamu? Pokoknya aku janji di masa depan kamu bisa menulis buku sebanyak pun yang kau mau. Dan aku bakal selalu ada di sisi kamu. Kamu janji? Oke, aku janji. Oh iya, akhir-akhir
banget sama satu lagu ini. Lagu apa? Mending aku nyanyiin aja deh. Beneran? Sayang kau bagai hembusan angin, kau dorong cinta menjauh. Kini diriku seduh, hanya kau pelarianku. Dalam lautan sunyi terombang-ambing, mencari pelabuhan hilang. Cinta yang lenyap seperti kapal tenggelam dalam luka. Aku tenggelam di pelukan kamu, angin timur membawamu. Cinta yang tak kembali meninggalkanku sendiri. Lautan cinta tak lagi indah, gelombangnya menghancurkan hati. Dalam lautan sunyi terombang-ambing, mencari pelabuhan hilang. Cinta yang lenyap seperti kapal tenggelam dalam luka. Dalam lautan sunyi terombang-ambing, mencari pelabuhan hilang. Cinta yang lenyap seperti kapal tenggelam dalam luka. Fit, kamu mau gak jadi pacar aku? Mau. Aduh, mana sih Bina? Udah mau jam 1:30 nih. Apa teman polisi ya? Ya cepetan dong. Keterlaluan banget ya tuh anak, bisa-bisa jam segini belum pulang. Pelayan. Ambilkan telepon. Baik, Pak. Mana lagi ngambil telepon lama banget? Sip. Halo, polisi. Oh iya Pak, putri kami belum pulang. Bisa tolong carikan nggak? Dia bersama seorang laki namanya Aksara Pratama. Oh iya Pak, ditunggu. Kasih Pak. Tunggu. Bapak ya, saya nggak mau tahu. Malam ini anak saya udah harus ada. Kalau enggak, saya lempar kembali di kepala Bapak. Sial. Sabar Ma, Mama juga anak muda. Kamu juga mau lempar telepon? Ya maaf, ayah salah ngomong. Pelayan.
Bawa nih telepon. Naira, lagian kamu tuh gimana sih? Vina kan adik kamu, harusnya kamu yang menuntun dia. Ya maaf. Maaf. Mungkin di luar sana adik kamu udah diculik, dibunuh, bahkan dimutilasi. Cukup, Ma. Udah jangan salah Naira. Vina pasti bakal ditemuin. Lagian kamu tuh gimana sih? Sibuk sama teman-teman aktivismu itu. Demi Tuhan, Yara. Masalah organisasi kami bukan urusan mama. Udah berani ngomong malah rupanya. Mama panggil polisi. Berani pulang kamu. Ini udah jam 2 malam, jelas mau panggil polisi. Alhamdulillah, Pak. Selamat. Ngapain aja kamu? Maaf Pak, tadi kami kelupaan waktu. Tolong berikan waktu sebentar ya. Ini urusan keluarga. Tapi Pak, ini Keluar. salah saya. Keluar! Maaf, Pak. Gak usah minta maaf. Kami dari tadi di sini nungguin kamu. Mau pikir kamu hilang tau gak sih? Terus apa? Kamu gak usah dekat sama cowok itu lagi. Pak, dia main sama cowok itu hingga tengah malam. Dan itu harus dihentikan. Vina, kamu harus kuliah ke Jogja. Mama gak mau ya menghabiskan 20 tahun Mama bersusah payah mengasuh anak-anak Mama, tapi itu cuma sia-sia, cuma karena romansa konyol kamu itu. Pak, ayo Pak. Oh, dia laki yang baik. Tapi apa, Pak? Dia sampah, Vina. Sampah, bukan buat kamu. Sampah? Ini seorang aktivis. Menurut kamu, dia bakal meninggalkan itu semua untuk kamu. Dan itu cukup. Kamu gak usah ketemu laki itu lagi. Enggak! Kamu pikir Mama takut? Mama gak akan ya segan-segan mengusir dia dari hadapan kamu. Dia seorang aktivis. Mama udah cukup punya satu aktivis di rumah ini. Mama gak mau lelaki itu berusaha otakmu dengan idealisme komunis mereka. Ma, cukup ya. Gak usah bawa kayak dia tuh rumah. Oh, tapi bener kan? Sekarang Mama tanya ke kamu. Sejak kapan kamu mulai dari Mama? Jangan kamu bergaul dengan mereka. Apa Mama gagal masuk kamu? Ya udah terus apa, Ma? Terus, kalau dia ketangkap, apa yang akan kamu lakukan? Mama tahu, kalau lelaki itu masih di hadapan kamu, kamu bakal ngejar dia. Dia tuh gak bakal bikin kamu bahagia, Vina. Ini bukan terakhir. Ini bukan terakhir. Mama tuh gak bakal atur siapa yang mencintai. Cinta. Pak, aku benar-benar sayang sama dia, Pak. Dia tidak cocok denganmu, Nak. Aku nyaman, bahagia. Aku sayang sama dia. Kamu baru berumur 18 tahun, Vina. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Oh, terus Mama tahu? Mama gak melihat Papa seperti aku merasa. Mama gak tertawa, berdasar. Tahu lu, Papa? Tahu apa maksudnya cinta? Vina! Yaudah kita tidur aja deh. Aksa, kamu pulang. Maafin aku gak tahu harus ngomong apa. Aku malu. Udah, gak apa-apa Vin. Aku harus pulang. Kemana kamu pergi? Aku harus memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Jawab! Jawab apa? Vin, kamu tuh bakal pergi. Dan aku masih di sini. Aku senang kamu bisa menemukan jalan kamu sendiri. Cuman kamu tuh udah di depan. Aku masih jauh banget. Nggak, jangan ngomong gitu. Tapi itu benar kan? Aku tuh gak bakal mempunyai hal-hal yang mewah. Itu gak bakal terjadi kepada aku. Vin, kamu pantas buat memiliki lelaki yang bisa memberikan kamu semua hal itu. Aku harus pergi belajar. Kamu harus belajar, Vin. Aku bisa tinggal di sini. Itu katamu. Vin, mereka tuh udah mengorbankan semuanya. Karena itu masa depan yang dipilih. Percayalah, kamu gak mau menjalani hidup kayak gitu. Apa? Kamu bisa ikut sama aku? Ke Jogja. Iya, Aku bakal ngapain di Jogja? tinggal bersamaku. Vin, gak bisa. Semua perjuangan aku tuh di sini, di Jakarta. Aku gak bisa meninggalkan semuanya kayak gitu aja. Maksud kamu? Kamu yang kita berpisah. Kamu yang putus denganku. Vin, aku gak pantas buat kamu. Aku harus hidup diam-diam, mungkin protes, siap ditangkap. Emang kamu mau punya suami kayak gitu?
Vin, aku tahu kamu sedih. Cuman nanti kamu juga bersyukur kita putus. Percayalah, aku tuh ngapain ini semua tuh buat kamu, buat kita. Jadi begitu, hubungan kita selesai begitu aja. Dasar manja. Fit, kamu ada hadiah buat kamu. Apa? Pelajaran hidup. Hah? Kamu yang buang sampah sekalian cuciin piring. Makasih ya, Dimani. Iya, cepetan banget gak? Radio lu yang aman sih, Nen? Lu beli di pas lo atau apaan sih? Main-main aja, nggak usah bawa radio gue kayak gitu. Tuh radio seharusnya udah dibuang 2 tahun lalu. Minimal beliin lah, nggak usah bawa si Evelyn kayak gitu. Mau nama radio lu Evelyn, Kulin, Violin, Trampolin kek, gua nggak peduli, Nay. Radio lu tuh pokoknya lewat. Dasar nggak modal lu. Gua menang. Lu menang gara-gara tadi lu mau ngomongin radio gue kayak gitu, gue jadi nggak fokus. Lah, radio lu aja nggak perlu menang. Udah terima aja sih, gue lebih superior daripada lu. Superior? Siluman keren lu superior? Mau ngapain ngejek-ngejek gue? Mas Arya. Mas, ada aksa nggak mas? Emang ada apa, Fidel? Aku mau pergi dari sini. Kapan? Sekarang. Ya, sekarang hari ini. Aku nyesel mas, aku mau minta maaf ke dia. Gina, aku dari malam bareng sama Aksa. Cucu udah lemes, kayak manja. Kalian udah putus, Vin. Udah lepasin aja. Enggak, aku harus ngomong ke dia mas. Vin, udahlah, jangan bilang-bilang cerita tadi kamu di sini, kamu harus pergi. Ayolah.
Biarkan aku ketemu dia untuk terakhir kalinya. Aksa lagi nggak ada di markas, tapi aku bisa sampaikan pesan kamu dia. Tapi kamu boleh nggak kasih tahu dia aku benar-benar sayang sama dia? Yaudah, aku bakal bilang ke dia. Dah. Dasar bocah. Woi, Sak, tadi ada Vina, dia mau pergi katanya. Pergi kemana? Nggak tahu, dia nggak bilang. Aksa, aduh, jangan lembek gitu dong. Wes, ngopi dulu biar semangat. Tapi begitulah cinta, kadang pahit, kadang manis. Kayak kamu, enggak. Cinta itu kadang bikin bodoh. Hanya menyebut namamu saja sudah membuatku gila. Aduh, sudahlah. Setelah ini Aksa mencoba memulai hidup barunya tanpa Vina. Ia menulis surat bahwa ia itu menyesal mengakhiri hubungannya. Tapi selama ia menulis surat setiap harinya selama 2 bulan, sayangnya tidak dijawab oleh Vina. Lantas kenapa ya? Tahun Vina kuliah, dunianya berubah semasa itu. Namun seolah waktu mengulang sejarah, tidak sadar ia akan mengulang cinta dan menata cerita. Oh iya nggak apa-apa kok. Oh iya, hukum sama kau juga. Aku Vina. Di tengah kekacauan dan kesedihan yang Vina alami, sosok Arjuna datang ke hidupnya tanpa aba-aba. Dan dalam seketika, hari menjadi minggu dan minggu pun menjadi tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Vina akhirnya dapat kembali membuka hatinya. Aku lagi begini deh. Gimana kalau kita nikah aja? Oke. Kenapa kita harus menikah? Yang pertama itu orang tua kamu. Mereka sudah kamu. Orang tua aku. Iya. Mereka sayang dan mereka setuju dengan hubungan kita. Mereka. Iya. Udah gitu, aku pintar. Aku juga investor. Jadi apa lagi mau dulu? Terus apa? Aku tuh punya tambang emas. Jadinya kalau kamu nikah sama aku, nggak ada lagi yang namanya money. Gimana ya? Please Vina, aku nggak tahu lagi apa yang bakal aku lakuin. Kalau kamu nggak cinta aku, Menurutku, kamu ngelakuin sesuatu deh. ngelakuin apa? Kamu itu harus minta izin dulu. Dan menurutku, kamu terlalu melebihkan perasaanmu, Juna. Oh ya, satu hal lagi. Kayaknya sekarang tuh bukan waktu yang tepat untuk menikah. Kalau menurut aku sih tidak ya. Kenapa enggak? Karena itu gampang. Aku udah tanya sama mereka dan mereka setuju dengan hubungan kita. Sama satu hal lagi. I love you, Serafina Nanta. Will you marry me? Yes! Menurut kalian nih teman-temannya Vina, gimana pernikahan anak tante? Kayak bakal mewah banget sih. Iya kan, tau gak sih tante udah ngundang semua konglomerat plus media di negara ini supaya satu dunia tahu kalau anak tante lagi nikah. Pokoknya harus mewah banget ya tante. Banget, udah pasti sih kalau itu. Terus tante juga sengaja nyewa wedding organizer yang mahal banget. Tante yakin tuh gak ada yang bisa pakai wedding organizer itu. Lu katanya mengundang artis-artis. Siapa?
Nanti kalau misalnya aku ngundang kayak Dewa, Kak Hirna, terus Padi gitu gimana? Tau gak sih tante udah ngundang Meriam Belina, banyak deh pokoknya kan, Rano Karno, semua udah tante undang. Pokoknya satu dunia harus tahu kalau anak tante Vina lagi nikah sama konglomerat juga. Cowoknya makan banget ya tante? Banget dong, tante nggak mau tuh kalau dia nikah sama manusia recehan. Ya nggak cocok tante. Nggak cocok kan sama anak tante yang udah glamor, mewah, kayak gitu masa nikah sama anak. Agak berlebihan ya? God, cantik banget. Gila Vin, Arjuna kalau lihat kamu pasti dia terpesona. Kak, gimana kak? Bagus sih Vin, tapi menurutku agak berlebihan aja di kamu. Ya lah, nah itu apa sih lo tentang gaun? Sumpah ya Vin, aku yakin kayak pemilihan kamu bakal masuk koran deh. Betul tuh, terus mama bakal nyiapin banyak banget stok wine. Cuma jangan banyak ya. Dikit. Halo semuanya. Gimana menurut kamu? Cantik. Vin, lihat ini deh. Wow, Mah, coba lihat deh. Mana mau lihat? Keluarga Anggara juga bakal dateng, Mah. Tuh kan apa mama bilang, siapin banyak wine. Tuh, keren banget kamu nak. Mama yakin ini akan mendunia. Tuh, keren banget kamu. Kamu kenapa Vina? Vin, Vina? Vin kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa Vin? Vina! Bentar, coba lihat. BBM naik. Oh, bukan. Ternyata berita tentang Aksa. Aksa ya, timbul lagi di pikiran Vina. Ini tuh jadi pilihan yang susah. Memilih Aksa atau Arjuna. Padahal dia mau menikah, tapi sebenarnya Vina masih ada perasaan sama Aksa. Gimana ini? Penonton, tim Aksa yang dari hati Vina cintai atau Arjuna untuk masa depannya? Pilih mana? Arjuna atau Aksa? Kalau Neng Arjuna atau tim Aksa? Nang, menurut kamu aja Arjuna lah. Udah ganteng, mapan. Selamat pagi mas. Mas, saya mau ngambil surat atas nama Ismail Aziz. Ini mas, sebentar ya. Selamat pagi mbak. Halo Mas, saya mau mengirim surat. Nih suratnya. Oke baik mbak, tunggu sebentar ya. Vina, Aksa. selamat ya atas pernikahan kamu. Iya makasih. Udah berapa lama ya? 5 tahun kayaknya. Aku kangen sama kamu. Kamu sendiri? Mungkin udah ada perempuan lain? Aku nggak ada waktu sih buat nyari perempuan lain. Namanya dia Arjuna. Pasti orang tua kamu suka sama dia. Dia laki yang baik, Aksa. Pasti kok kamu juga bakal suka sama dia. Kamu sayang sama dia. Aku sayang banget. Ya, makasih ya mas. Vin, kamu hari ini kosong nggak? Iya. Oke, ke Blok M ya, 4:30, jangan telat. Dia telah kembali di kehidupannya seperti nyala api yang tiba-tiba berkobar dan mengalir ke dalam hatinya. Aksa terjaga sepanjang malam merenungkan penderitaan tertentu. Dia tahu Arjuna akan memiliki Vina jika Aksa kehilangan Vina untuk kedua kalinya.
Jadi mau gimana lagi? Ide yang kamu kasih itu terlalu beresiko. Urusan jalan biasa aja udah digebukin. Gimana mau sampai gedung pemerintah? Jadi mau gimana lagi? Semua opsi udah dibahas dan gak ada yang memuaskan. Tapi kita udah bilang gak ada opsi lain. Enggak. Kalau kita carilah ide lain. Ide ini tuh gila, gak logis. Lu sendiri ada ide nggak? Kalau lu penakut minimal ngasih ide kek. Kok, Naik, pendapat lo gimana? Waduh kok. Yakin, Naik? Ini resikonya tinggi loh. Mereka sekarang udah gak takut buat nembak lagi. Kir, mau sampai kapan kita terus-terusan takut sama senjata? Lo mau kita terus-terusan dibuka kayak gini? Dan perlahan-lahan akan dihilangin gitu aja? Ya wajar lah kita takut. Ini taruhannya nyawa, Naik. Lo masuk organisasi ini juga taruhannya nyawa. Kenapa lo baru takut sekarang? Emang gila ya kalian? Gila. Sekarang gue tanya ya, kalau misalnya kita ketangkep, siapa yang paling banyak kena dampaknya? Ya gue! Gue yang dari kemarin turun ke jalan. Emangnya kalian doang? Cuma bisa marah-marah, sambil nyuruh-nyuruh bangsa. Lo bisa gak sih gak usah teriak-teriak? Kita semua juga bakal kena dampaknya kan? Lu jangan egois bangsat. Emang ya? Ekspektasi apa sih yang gue taruh di lo? Seberapa pinter sih anak buronan kayak lo? Kar! Tapi bener kan? Di saat Aksa lagi dikejar, Kiara ada acara dan saat lo sama Nayara sibuk entah apa, gue yang ambil tanggung jawab di organisasi ini. Lagi lo ngapain sih, yo? Ngejudi? Atau ngerampok bank? Kayak bapak lo. Skar! Jangan ngomong lu, Skar! Atau apa? Lo gebukin gue? Emang bener ya? Bapak sama anak gak beda jauh. Lu ngapain bawa bapak gua? Bapak gua udah mati. Duduk. Lo siapa nyuruh-nyuruh gue, ha? Sekar, kalau masalah kayak gini aja kalian sampai kayak gini, gua nggak tahu gimana caranya kita bisa bebasin negara ini. Tujuan kita tuh cuma satu, nurunin pemerintah yang lagi ngejabat sekarang dan ngebebasin negara ini. Kalau kalian takut, jangan cabut dari tempat ini. Ngerti gak? Jadi sepakat, 12 Mei kita serbu turun pemerintah. Oke, gue bakal ngasih tau anak-anak yang lain. Duh, Aksa mana sih? Sorry, Vin. Kamu telat ah. Ya, tadi pas sidang Arya sama Skar berantem. Kamu yang bilang jangan telat, malah kamu sendiri yang telat. Gimana sih? Maaf ya. Jadi kamu sama Arjuna ketemunya gimana? Oh, kita ketemu pas siang BM. Terus? Kalau kamu, apa aja yang udah kamu lakukan 5 tahun kebelakangan ini? Ya kayak biasa, siaran radio, bikin protes, tapi pemerintah udah mulai menargetkan aku. Jadi aku harus cabut ke Solo. Hah? Kabur? Kok kamu gak pernah ngasih tahu aku? Hah? Aku selalu ngasih tahu kamu. Kan aku selalu nulis surat buat kamu. Surat? Aku gak pernah menerima surat. Aneh banget. Aku pikir kamu membenci aku. Aku gak pernah membencimu, Aksa. Terus surat aku kenapa nggak pernah dijawab? Udah dibilang, aku gak pernah menerima surat dari kamu. Ya udahlah, nggak ada gunanya juga dibahas. Kamu beneran kuliah di Jogja? Iya, aku kedokteran. Kedokteran? Aku nggak pernah nyangka kamu bakal ngambil kedokteran. Pasti disuruh orang tua kamu ya? Iya. Kayaknya emang nggak bakal pernah. Menurutmu? Kamu udah nyari tempat magang? Apakah bentar lagi aku akan ketemu dokter Vina? Dasar aneh. Enggak, aku serius. Coba bayangin, aku suatu hari terluka, terus harus dirawat di UGD. Malah kamu yang ngerawat aku. Nggak enak aja. Permisi Mbak, pernah lihat orang ini nggak Mbak? Hah? Pernah
lihat orang ini nggak mbak? Enggak. Ya terus ngapain ngaku-ngaku mbak? Yaudah sih terserah gue, ngapain sih? Siap, Fit. Harusnya itu bukan foto kamu. Penonton! Pernah lihat orang ini nggak? Pernah lihat nggak? Ada nggak tuh? Ada nggak sih? Nggak ada nih. Nggak ada ya? Ya udah deh. Udah deh. Kita tanya dulu lah yang lain. Asa, kamu ngapain ngumpet-ngumpet dari polisi? Ya mau aja. Asa, Aku masih hijab. dan kamu baru masih tahu sekarang? Ya kalau dulu aku berada di buronan, ya sampai sekarang juga masih diincar. Udahlah. Lain kali kalau ngajak pergi jangan sampai dikejar polisi segala. Maaf ya, Vin. Udah, aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu nanti pulangnya gimana? Aku nebeng teman-teman aku aja. Oh, oke. Iya, Vin. Nggak kerasa kamu udah harus pulang. Makasih ya, Aksa. Jujur, hari ini aku jadi lebih senang pergi sama kamu. Dah, sampai ketemu lagi. Aku udah tahu ya semuanya. Coba nanti. Buka. Surat, foto, telegram semuanya. Dia cowok yang aku nggak kenal. Kamu main apa ya? Aku nggak pernah ngerti kamu sekali. Ini kamu semua jelasin siapa sebenarnya. Oke. Aku bakal jelasin semuanya. Dulu aku punya kenalan. Namanya dia Aksa. Dia orangnya aneh. Kelakuannya nggak bisa dibilang kayak orang biasa. Dia aneh, jokesnya garing, tapi dulu kita bahagia. Dia ngajarin aku banyak hal. Tapi Aksa itu masa laluku. Sekarang ada kamu di sisiku. Terus apa? Apa yang dia punya dan aku enggak? Apa sih Vin yang bisa bikin kamu sampai kayak gini, Vin? Maaf, Juna. You love me, Vin. Arjuna, kamu itu laki yang baik. Kamu ada pilihan yang terbaik. Terus kalau gitu apa? Apa yang kurang dari aku? Kau pengen lebih apa? Kau pengen lebih berkencan? Kau pengen apa? Bilang aja, nggak usah kayak gini. Ini bukan salah kamu kok. Aku hanya... Ini semua salahku. Barusan ada apa, Vina? Lebih baik Mama menjelaskan ini semua. Jelasin, kenapa surat-surat ini dari tangan Arjuna dan bukan padaku? Mama sengaja menyembunyikan semua surat ini dari kamu. Memangnya kenapa? Kenapa? Mama tega menyembunyikan ini semua dariku. Ini semua untuk kebaikan kamu, Vina. Menurut kamu, Mama akan membuat kamu meninggalkan semua perjuangan Mama dan Papa begitu saja untuk sampai ini. Ma! Kamu bodoh, Vina. Kamu terlalu naif. Kamu tidak akan bahagia dengan Aksa, aktivis brengsek kayak dia. Mama tahu, kalau semua surat itu sampai di genggamanmu, kamu bakal mengejar Aksa bagaikan seekor anjing. Mama tega. Hidupku tuh hancur karena Mama. Jika kamu anggap kehidupan yang mewah dan nyaman ini sebuah kutukan, Mama tega menghancurkan hidup kamu berkali-kali. Mulai dari sekarang, kamu gak usah ketemu sama Aksa lagi. Atau mungkin lebih baik, kamu gak usah keluar rumah hingga hari pernikahanmu. Aku benci Mama. Gue tau lo ada situ deh. Lo ngapain masih di sini? Ya seperti biasa. Gue
paling banyak kerja di organisasi ini. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang lo lakuin di markas malam ini? Kejadian yang kemarin, lo ngapain sih ngelakuin itu? Ya, simpel aja. Gue gak setuju sama ide kalian. Pasti ada alasannya di balik itu. Lo gak perlu sampai berantem sama Aryo. Masalahnya apa sih? Mel lo yang banyak berantem. Hah? Kita semua masuk ke organisasi ini untuk kebaikan NASA, Sekar. Jika kita gugur, kita anggap itu sebagai kehormatan. Kenapa kalian semua menganggap kematian sebagai kehormatan? Apa terhormatnya dibunuh intan mereka, hah? Apa kamu ingin nama kamu disemat di buku-buku sejarah, diingat dan diraya-rayakan? Hal itu gak penting di mata gue, Kiara. Gue gak, Kiara. Lo harus tahu, gak semua orang bisa hidup seberuntung lo. Kalau lo mati, masih ada kakak, adik yang ngejagain orang tua lo. Lo gak usah bawa keluarga. Apa? Lo gak terima? Ini masalah lo, Kiara. Lo cuma mikirin diri lo sendiri. Nyokap gue semakin hari semakin melemah. Gila, gue bahkan gak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup, Kir. Dan cuma gue, kerabat satu-satunya masih bisa hidup buat ngejagain dia. Lo ngerti apa tentang itu? Gue nolak ide kemarin bukan karena gue takut. Gue tolak karena gue gak punya waktu buat mati. Kamu harus tahu, Kir, istirahat itu adalah sebuah kemewahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang seperti kamu, orang yang kaya dan berkuasa. Gue gak pernah bisa ngerasain itu. Tapi gue gak minta lo ngerti sama si bos gue. Dan itu gak apa-apa. Gue duluan ya. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa yang penuh keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan. Saudara-saudara, pemerintah sudah berani menghilangkan dan saudara-saudara, pemerintah telah menghilangkan rakyat-rakyat mereka sendiri. Ini tidak bisa dibiarin. Setuju. Turunkan presiden. Turunkan presiden. Turunkan pemerintah. Turunkan pemerintah. Turunkan presiden. Turunkan presiden. Turunkan pemerintah. Turunkan pemerintah. Turunkan presiden. Turunkan presiden. Turunkan pemerintah. Turunkan pemerintah. Mana pemerintah? Gimana teman-teman lu? Dekat lu, ha? Satu di ujung aja lu, ha? Perlawanan lu tuh kayak gini gak ada gunanya buat kita, lu tau gak? Jangan deket-deket gue. Deket-deket lo. Gua kasih lu pertanyaan. Gimana aksara pertama? Pikir gue bakal tunduk ke dia, ke bajingan tua itu. Gue lebih baik mati daripada tunduk ke diktator jalan kalian. Bacot! Gua kasih lu satu kesempatan lagi. Gimana aksara pertama? Kalian pikir gue bakal gak bantu kalian? Gue lebih baik mati daripada gue bantu kalian. Setan! Bunuh aja gue sekarang! Ali, pindahin Sekar. Tempat ini gak aman. Aku ngapain pergi tanpa Aksa, Kak? Vin, kita harus udah ninggalin tempat ini. Udah gak usah mikirin Aksa. Vin, harusnya kamu sama Arjuna. Ada apa?
Maaf Kak. Maaf. Kenapa kamu selalu mempersulit keadaan? Aku mempersulit masalah. Terus sekarang ngapain ha? Tiap hari pulang-pulang dengan teman-teman aktivis kakak itu. Vin, aku ngelakuin itu demi kita. Untuk kita atau untuk kakak? Ngapain aja kamu tuh egois? Jaga mulut kamu. Aksa ada di luar sana kan disiksa. Sebenarnya kamu kabur. Macam apa sih kamu? Vina, kalau ngomong yang bener ya, gak usah kayak gitu. Kita harus udah ninggalin tempat ini udah gak aman. Aku sayang sama dia kak. Terus kalau kamu gak mau membantu, maka aku kan kesana sendiri. Vina, aku ini kakak kamu. Kakak, aku udah menganggapmu sebagai orang asing. Di saat kamu tinggalkan rumah untuk menjadi aktivis. Vina! Naira, udah gak ada waktu lagi. Harus Naira, pergi. kalian evakuasi mahasiswa yang ada di sini. Lu gila? Mereka punya senjata, Naira. Gue bawa kembali sama Aksa dan Vina. Yakin, Nay? Yakin. Kalian dulu aja. Hati-hati, Nay. Aksa! Aksa! Vin, Vina. Aksa! Kakak. Lihat mama. Kamu ngapain di sini? Ayo, Vin. Aku akan ambil kamu tinggal sendiri. Nay, lu kenapa? Nay! Tadi dia ketembak, cuma gua gak tau dari mana. Kalian kenapa sih diem aja panggil bantuan? Yuk, panggil yuk. Yaudah. Aku mau pulang. Pak, tunggu dulu ya. Ambulans kamu datang. Aku mau pulang. Kok bentar lagi kita pulang? Tunggu, Nay. Nay, tunggu aja. Aku mau marah gara-gara kamu gitu. Bella gak akan mati. Kita bentar lagi pulang. Aku mau papa. Bella mau Yuk, pegangin Vina. Hah? Vin. Kak, bangun kak. Kak, jangan aku dilakukan, Nay. Kamu itu bodoh atau gimana sih? Saya udah bilang bunuh Aksa pertama, bukan Naira Lanta. Ya Pak, maaf Pak, saya salah. Maaf. Saya bodoh. Pergi sana. Cus. Maafin aku. Ini semua salahku gara-gara Kak Naira meninggal. Ya, ini semua bukan salah kamu. Jangan biarkan masalah mengganggu. Kita akan segera menikah. Kita akan bahagia. Makasih Juna. Take my
Demikian pentas drama dari 10 IPS 2. Selanjutnya akan kami perkenalkan tim produksi dari 10 IPS 2. Sekretaris Arfahenia Zevanya Kalika dan Akila Shailendra Shandini. Bendahara Aurelia Azahra Putrisyah. Penulis naskah Jasmine Sahadi Putra, Nyala Sigi Bumi Swaidi, dan Kailila Zara Muktiwibowo. Manajer panggung Fidel Rais Malik Wibawa, Tengku Arci Rasyad, Siraj Salmin Alweni, dan Narendra Yuliarsa. Tim properti Narendra Yuliarsa, Muhammad Faros Lubis, dan Soina Nabil Pratama Swandi. Tim desain grafis dan artistik Afdila Zahabia Ngabito, Kaila Ramadhani, Fatima Faika Firdaus, dan Raihana Atala Baharson. Tim tata rias Kailila Zara Muktiwibowo dan Aurelia Zara Putrisyah. Tim busana kostum Kailila Zahra Muktiwibowo, Kaila Ramadhani, Arbi Triandiko Pospo, dan Kalamah Musa Sumedang. Tim penata cahaya Argandito Adam, Muhammad Faros Lubis, dan Siti Sarah Ainur Syifa. Tim dokumentasi Fatima Faika Firdaus. Tim penata musik Jasmine Sahadi Putra, Malik Asfal Wionan, Alula Jasmina Zahra, dan Muhammad Rafi Al-Fatih. Tim rumah tangga Kan Abiyu Putra, Kalma Musa Sumedap, dan Akila Shailendra Shandini. Asisten sutradara Jasmine Sahadi Putra, Aska Devita Hasyari, beserta sutradara Orion Almira Pane. Asisten produser Nyala Sigi Bumi Swaidi, dan produser Gania Jahan Iskandar. Sekian persembahan tim produksi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan selamat untuk kelas 10 IPS 2. Ya, kita wajib atas usaha kerja kerasnya mulai dari tanggal 31 Juli 2023 ya. Ya, mulai
buka naskah sampai sekarang pentas. Lega? Alhamdulillah. Saya akan kasih pendapat. Pertama, saya sebagai penonton. Sebagai penonton, saya cuma satu kata untuk kalian. Keren. Nah, yang kedua, saya sebagai juri. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi keberanian teman-teman untuk mengangkat naskah notasi ini yang dari novel notasi yang merupakan novel sejarah, ya, novel sejarah percintaan. Tapi ini ada tentu untuk mengangkat novel ini kalian butuh butuh survei, butuh mempelajarinya dulu ya, keadaannya, dan itu butuh waktu yang cukup lama dan kalian melakukannya, dan ini adalah sebuah karya, walaupun adaptasi, sebuah karya naskah panggung yang cukup baik. Jadi sekali lagi selamat untuk para penulis naskahnya. Dan juga memainkannya tidak terlalu, ini karena tidak terlalu jauh ya, dari mahasiswa ke anak SMA tidak terlalu jauh, jadi kalian tidak terlalu sulit memainkannya. Tapi juga ada butuh pembelajaran untuk tokoh-tokoh yang bermain jauh di atas usianya. Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya, terutama untuk tokoh ibu. Terus terang, pertunjukan ini awalnya berjalan sangat lambat, tapi mulai terasa terasa enak itu ketika masuknya tokoh Ibu Vina. Pertunjukan jadi terasa hidup. Ya, selamat Ibu Vina. Dan saya tadi lihat dia ternyata produser, pasti galak nih ya. Pasti teman-temannya pada dimarah-marahin terus. Kemudian tokoh Sekar juga, tokoh Sekar bagus. Tadi saya ngelihatnya kayak aktivis beneran itu Sekar tuh, ya. Caranya dia bicara, caranya dia ini kayak mahasiswa banget, nggak kayak anak SMA kelas 1. Ya, jangan-jangan kamu ya pada ikut ibu ya Sekar ya. Enggak, Sekar sangat kelihatan aktivis banget. Kemudian saya juga ingin apresiasi untuk, tapi yang ini yang paling sutradaranya sangat smart director nih. Nah, sutradaranya yang mana? Oh ya, itu membuat MC yang cowok itu, ya, itu membuat adegan itu bukan sembarangan loh. Orang bisa pikir seperti itu. Kalau dia tidak punya sense dan referensi yang bagus, dia tidak bisa mungkin bisa membuat adegan seperti itu. Ya, kamu sering nonton teater ya? Ah, pantes. Referensinya bagus, jadi dia paham untuk membuat adegan itu. Membuat adegan seperti itu, bapak-bapak ibu itu butuh kedewasaan dalam berkesenian tuh. Itu bagus sekali. Jadi salut buat siapa namanya sutradaranya? Alma. Ya. Jadi kalau ini realnya, kalau kita dalam berbahasa sekarang, saya kira cupu ternyata suhu ini. Ya. Terus tapi ada satu kekurangannya saudara, tidak memperhatikan in out pemain. Itu yang harus diperhatikan juga ya. In out ini dia datang, polisinya udah datang dari dalam rumah, terus keluarnya ke sini. Tapi datangnya dari dalam rumah. Polisinya dari mana itu? Polisi, kenapa datangnya dari sana tadi masuk? Oh, tapi dia keluarnya ke sini. Oh gitu.
Oh, enggak kalau scan, iya, itu ya. Oh ya, maaf, saya kurang tahu. Saya pikir soal skenografi biasanya kalau di belakang tuh dalam rumah, sini luar rumah biasanya gitu. Tapi itu maksudnya itu dari pintu rumahnya di situ. Ya, oke. Sip. Ada beberapa juga tadi yang in-out juga, ya, tapi itu oke lah. Oke, overall semua pertunjukan berjalan dengan lancar dan semua penonton bisa menikmatinya dan ada pesan juga yang disampaikan. Sekali lagi selamat untuk kalian. Satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa saya selalu sampaikan ini ya, bahwa ketika saya pertama kali berteater ya saya seusia kalian dulu saya berteater. Saya dulu kelas 1 SMA, saya dulu SMA 70. Ada satu hal baik yang diajarkan sutradara saya dulu dan saya selalu sampaikan juga ke pemain saya bahwa tidak ada hasil yang baik yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Dan kalian sudah tunjukkan itu kerja keras kalian dari 31 Juli kemarin ya sampai sekarang, membuat naskah, membuat apa nih, buku acara yang luar biasa ya. Buku acaranya bagus sekali, ini juga bagus nih naskahnya, tebal dan bagus, ada keterangan-keterangannya banyak. Ada mana tadi buku acaranya? Ini buku acara juga sangat baik. Ini tentu membutuhkan hasil kerja yang tidak sebentar dan tidak sedikit. Ini butuh kerja keras dan Bapak Ibu harus bangga punya anak-anak seperti mereka. Karena mereka bisa membuat seperti ini. Luar biasa. Jadi semoga apa yang kalian dapatkan. Sebenarnya saya mau nanya dulu ke Pak Produser atau Sutradara nih ya. Selama proses ada hal yang pasti banyak hal-hal yang ada drama, di balik drama segala macam lah ya. Apa yang paling berkesan buat Ibu Sutradara? Hal yang paling menarik yang kayak saat latihan itu dari awal udah ada, jadi awalnya tuh kita mau ngambil narator itu siapa yang cowok tadi jadi peran utama, cuman kurangnya chemistry sama ceweknya yang jadi peran utama juga, jadi kita ganti ke iya, masalahnya itu. Jadi ya gitu. Terus skripnya juga banyak yang diganti. Sebenarnya ini tuh skripnya nggak semuanya dari notasi, dulu kita gabungin dari film, dari buku Cinta Puccino. Cuman kan kalau judulnya Cinta Puccino kayak jelek gitu, jadi kita malu gitu loh. Jadi kita ganti ke notasi aja. Cuman kan ada unsur notasinya juga gitu. Ya, kasih. Oke. Oh ya, satu lagi saya lupa tadi, musik itu yang soundtracknya tuh yang dinyanyiin si tokoh utama di awal itu ya? Iya. Keren tuh soundtracknya. Itu nggak dibikin di YouTube aja, di share tuh. Keren tuh lagunya. Keren banget. Oke, sekarang terakhir untuk Bu Produser. Boleh satu kata untuk teman-teman kalian ini? Satu kata. Ya, untuk teman-teman kalian. Ya, bebaslah. Keren, terus rapi, ya gitu. Rapi. Oke, terima kasih. Ya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran yang berharga dari proses ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para murid 10 IPS 2 ya tadi ya.
Untuk para guru dan para om tante, bapak ibu yang ada di sini. Pertama saya mau mengapresiasi dulu, ini proses pasti yang luar biasa panjang dan hasilnya hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat 10 MIPA 2, 10 IPS sorry. Dan tentunya buat guru, para guru, baik bapak, ibu, dan om dan tante, bapak, ibu dari semua anak-anak ini menarik karena kalian memainkan cerita di mana saksi sejarahnya adalah orang tua kalian sendiri dan guru kalian sendiri. Semuanya melewati masa itu gitu. Waktu zaman itu saya masih kecil, tapi papa mama ini mungkin sudah ada yang SMA, sudah ada yang umur kuliah mungkin gitu loh. Jadi pasti saya tahu nih direpotkan nih untuk nanya-nanya gimana sih tahun-tahun segitu, dan tentu buat latihan-latihannya. Dan barang-barangnya pun pasti ada yang dipinjem tuh, kayak jaket-jaket atau apa. Nanti dibalikin ya kalau ini ya, jangan sampai hilang. Jadi saya mau appreciate dulu untuk kalian ngambil topik yang menarik karena satu familiar, percintaan, SMA, kuliah itu masih tidak jauh dari kalian, terus berjalan ke arah politik. Walaupun itu topik yang sulit, tapi ini smart buat saya ngeliatnya buat penulisnya dan mungkin keputusan sutradara dan produser ya, memilih cerita ini berpolitik tapi tidak fokus ke embel-embel politiknya, instead of feelingnya sendiri yang mau disampaikan, yaitu perjuangannya, cintanya, segalanya, dan kamaraderinya lah dengan teman di sisi kiri dan sisi kanan. Itu bagus banget, saya applause buat kalian untuk itu, luar biasa. Masuk ke penilaian, sebenarnya saya jujur aja saya nggak nyatet banyak karena saya sangat entertain, saya sangat immerse dengan pementasan kalian. Dan apa ya, saya itu punya mazhab kalau di pementasan tuh oke, teknik harus benar, permainan harus bagus, tapi overall itu semua harus entertaining. Kalau tekniknya perfect, permainannya bagus, tapi entah kenapa jahitan dari awal sampai akhir tidak entertaining, buat saya itu pementasan gagal. Sebaliknya, ya kesalahan itu sangat normal. Tapi kalau entertaining dari awal sampai akhir, despite semua mistakes atau errornya, itu menurut saya titik kesuksesan paling tinggi gitu. Jadi itu luar biasa, sekali lagi untuk kalian, saya entertain betul dari awal sampai akhir. Oke, tapi tetap ada catatan teknikal yang harus saya sampaikan karena tugas juri di sini adalah itu. Oke, dari awal openingnya saya suka banget karena ini keputusan yang menurut saya manis untuk take it. Ada shocking di awal, tiba-tiba MC2 masuk dengan shock value, terus penonton didinginin dulu. Itu buat menarik perhatian kan. Oh, sudah mulai. Terus tiba-tiba didinginin dulu. Di sini ruangnya tiba-tiba digelapin, AC-nya mungkin agak lebih dingin, muncul narasi pelan-pelan dan korden kebuka pelan-pelan. Itu conditioning buat penonton yang sangat bagus. Jadi tidak sekonyong-konyong, oke korden dibuka, permainan mulai, loh ini siapa gitu loh, enggak. Oke, itu bagus openingnya. Terus langsung saya overall aja nih ya, untuk pilihan artistik. Nah ini mungkin pasti kerjasama, tapi buat sutradara, produser, dan penulis mungkin ya, tim. Saya suka banget pilihan-pilihan artistik yang unorthodox tapi works gitu loh. Kayak tadi yang sudah disebut sama Pak Hendro, variasi naratornya beda-beda, dan pembawaan narasinya pun beda-beda. Dari awal ada 2 narator normal, terus ada narator yang si dalang dengan breaking the fourth wall-nya. Terus ada satu narator yang tadi pakai ini, kamu ya narator satu lagi ya, yang datang cuman membawa kesenduan aja gitu loh, kayak oke makasih, keluar. Itu apa ya? Ya tadi Pak Hendro bilang itu bisa aja totally fail, itu bisa. Tapi nggak tahu, saya suka aja kayak ini maunya kemana sih, tapi lucu, ya udah biarin aja gitu loh. Sama yaitu breaking the fourth wall beberapa karakter, dan itu di adegan-adegan yang menurut saya lumayan penting. Hati-hati buat kedepannya, itu sangat risky. Jadi kalau taruhannya makin besar permainannya atau konteksnya makin serius, hati-hati bermain dengan cara seperti itu. Tapi nggak apa-apa, untuk kayak gini tuh masih masuk. Kayak tadi polisi tiba-tiba penonton itu lenong tuh dari mana? Dari awal kalian nggak set up buat lenong gitu kan. Dan itu apa ya, untuk ini entertaining. Tapi itu take notes ya, semakin serius, semakin tinggi stakes-nya,
itu semakin sulit. Kayak tadi Pak Hendro bilang, itu take skill untuk dan mastery untuk bisa mendeliver itu dan mendesain itu dengan baik. Tadi apalagi tuh full out singing juga di awal, tiba-tiba dikasih satu video klip lengkap gitu kan, bukan potongan lagu. Jadi kayak oh iya ini satu lagu full ya, it's okay. Tapi next mungkin bisa dipersingkat lagi. Terus ada pilihan yang menarik di akhir, tapi sayang menurut saya itu bisa dimainkan lebih jauh lagi, yaitu shadow play dari si Arjuna ya namanya tadi ya. Arjuna shadow play nampar polisi. Wah ini keren nih, bakal dihabisin di shadow play nih. Jadi dia keluar terus teriak di depan, terus buat apa tadi di belakang gitu loh. Setengah-setengah itu tuh. Tunjuk-tunjukkan. Pasti ada keputusan. Oke. Sayang, itu keputusan yang menarik. Sama dua hal lagi untuk pilihan artistik, itu comedic timing yang agak-agak aneh. Jadi ada penempatan comedic timing itu menurut saya agak-agak unorthodox itu, tapi saya suka, masuk mungkin sama comedic taste saya. Dan terakhir adalah saya mau nanya sekalian nih, endingnya itu novel yang memang seperti itu atau penulis naskah memilih menciptakan ending yang seperti itu? Produser siapapun, produser, sutradara, penulis naskah. Penulis naskah ini aktivis Mbak Sekar. Jangan marahin saya. Oh, sorry. Di sini aja. Gak apa-apa, di situ aja. Sebenarnya endingnya ini agak digabung-gabung dikit sama akhir novel notasi. Di novel notasi itu emang main karakter perempuan sama cowoknya enggak end up together. Mereka sama kekasihnya mereka sendiri-sendiri. Tetapi tapi di novel aslinya itu nggak ada si ceweknya itu sama cowok yang manipulatif kayak si Arjuna gitu. Aku choose buat nambahin gara-gara ya pertama juga buat efek sedihnya karena aku ya dan satu lagi itu juga buat memperlihatkan bahwa Vina ini pada akhirnya meskipun dia ingin bebas dari keluarga yang mengkekang dia, sebenarnya sampai akhir hidupnya dia tetap dikekang gitu. Itu sebenarnya filosofi dari endingnya kayak gitu. Itu saya tanyakan, thank you sudah dijawab. Itu saya tanyakan kenapa, karena saya suka untuk naskah-naskah atau cerita-cerita yang endingnya tuh kayak ya udah hidup tuh emang kayak begini kadang-kadang gitu, emang nggak bisa diapa-apain dan terima aja dan emang harus dijalani. Oke, itu pilihan yang bagus, saya applause untuk itu. Berani untuk tidak selalu good ending atau selalu cantik. Lalu untuk dialog ini buat tim penulisan juga, banyak dialog yang efektif dan efisien, saya juga suka itu. Terus tim musik, pemilihan musik imersif sekali. Ada beberapa memang yang terpotong sayangnya, cuman tapi most of ini tepat sama adegannya dan timingnya bagus. Terus ke permainan overall, untuk actingnya buat saya honorable mention udah pasti Ibu Ananta tadi. Betul ya Ibu Ananta namanya ya. Lalu Sekar, Vina sebagai pemeran utama itu oke banget untuk emosi-emosinya. Dan ya apa ya tadi Ibu sutradara itu main sebagai beberapa karakter kecil tapi selalu catchy gitu di situ tuh. Yang teriak polisi tadi kan, yang teriak polisi, MC di awal minta foto, itu peran-peran itu tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil, tapi bagaimana kalian bisa mendeliver ceritanya dan memberi kesan ke penonton kalau karakter ini tuh hidup. Kalian ingin tahu cerita lebih lanjut siapa orang ini, kehidupan di belakangnya, itu permainan karakter yang sukses. Nah, dari permainan yang bagus-bagus itu pasti ada permainan yang kurang. Ini yang saya mau notice. Tadi siapa yang membuat kesalahan dialog yang sangat besar? Iya, Aksa. Hampir keselip kata tuh di tengah-tengah tuh yang bukan di naskah tuh. Dan itu, buat saya itu indahnya berteater, itu indahnya hidup. Kesalahan itu, kalian tumbuh kembang dari kesalahan. Kalau kalian nggak bikin salah, kalian nggak berkembang, kalian nggak belajar. Itu kuncinya. Jadi, udah salah, nggak apa-apa. Belajar dari situ, berdiri lagi, jangan ya malu dikit nggak apa-apa lah, udahlah gitu loh. Tapi besok jalan lagi, dan bukan cuma di panggung, tapi di kehidupan sehari-hari. Dan ini aku pengen share aja pelajaran buat semuanya ya.
background pendidikanku psikologi, dan akhirnya aku lompat full ke teater karena aku ngerasa kayak ini nih apa namanya cerminan kecil dunia, cerminan kecil kemanusiaan tuh ada di teater, ada di acting. Jadi buat kalian aku pengen yang pun tidak melanjutkan ke dunia acting, belajar dari sini. Karena kalian baru saja melakukan proses, sebenarnya hampir semua proses kehidupan tuh ada di sini. Dari kalian persiapan, itu mau apa, presentasi kantor, mau apa namanya berpolitik, maju sebagai calon presiden atau apapun, itu prosesnya sama. Ada studi dulu, ada diskusi dulu, kalian berpolitik satu sama lain, kalian bekerja sama, dan akhirnya sampai ujung-ujungnya ke penciptaan di hari ini sendiri gitu loh. Dan setelah itu ya udah, hari ini selesai, terus apa? Sudah, kerjaan kalian, happiness kalian sudah selesai nih, proses ini udah selesai. Next, masih ada kehidupan yang lain lagi, proses yang start dari zero lagi. Dan itu tolong dibawa pelajarannya. Udah, buat saya itu aja. Sekali lagi apresiasi untuk pentas yang luar biasa ini, 10 IPS 2, mantap sekali. Dari semua yang terlibat di sini, saya ngerasa banget lah passionnya, pemain, penulis, sutradara, produser, tim artistik. Artistiknya tadi lupa saya sebut, tapi apa namanya variatif dan apa namanya logika ruangnya tuh kayak Pak Hendro bilang, ada beberapa logika ruang yang saya tapi menarik gitu loh, kayak apa ruang wedding itu kebayang banget, ruang diskusi di kampus udah kecium tuh bau-bau anak keringet kampusnya tuh udah kerasa di situ tuh. Nah, udah itu aja. Apresiasi lagi sekali lagi untuk para guru dan orang tua murid support pementasan ini. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian bawa terus ke depannya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir nggak ada salahnya sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua, untuk para pendukung pentas ini, dan juga kepada orang tua, berbanggalah karena semua anak-anak bermain dengan baik. Begini, karena tadi semua sudah cukup dibahas oleh kedua juri, karena saya di Teater Koma banyak mengurus urusan artistik, grafis dan dokumentasi, terutama fotografi, jadi saya akan lebih konsentrasi ke bagian situ saja. Jadi waktu pertama kali saya datang tadi di ruang tunggu, saya ada lihat 3 benda ini yang ternyata adalah naskah, buku acara, dan undangan acara ini. Dari sini saya lihat bagus sekali dan serius sekali, dan terlihat sekali bahwa kelas 10 IPS 2 ini sangat sungguh-sungguh menggarap produksi ini. Rapih, tertib, dan juga detail. Tapi karena saya memang di bidang desain grafis, mungkin saya memberikan sedikit masukan. Kalau kita lihat ketiga barang ini, bagus secara satu, tapi secara keseluruhan tidak ada benang merahnya. Ya, sayang sekali ya kalau kita lihat ini, mungkin semua bisa lihat. Jadi mungkin tim grafisnya bisa lebih lagi mengolah ini nantinya kalau ada produksi lagi, supaya terlihat benang merahnya bahwa ini adalah satu persatuan. Tapi secara satu bagus-bagus sekali, sangat bagus ya di sana. Terus kemudian juga sebagai sebuah sebuah grafis visual juga mungkin bisa lebih digarap lagi. Saya juga lihat tadi di depan posternya itu bagus sekali gitu ya. Tapi jadi nggak ketemu juga dengan misalnya dengan buku acaranya. Misalnya pilihan tipografi huruf notasinya gitu. Kan biasanya kalau tipografi itu notasi itu dengan dengan tema cerita, saya pikir bisa lebih digarap lagi supaya secara tipografi pun menggambarkan tema cerita itu. Ini agak kurang di situ. Tapi saya yakin kalau diskusinya lebih dalam, saya pikir akan bisa mengeluarkan desain yang lebih menggambarkan naskah itu gitu. Yang itu aja saya. Tapi secara kerja kreatifnya, kerja grafisnya sangat bagus.
Itu dari sisi grafis. Terus kemudian dari sisi artistik, satu tadi sudah digarap juga, tapi satu yang saya lihat buat saya bagus tapi agak mengganggu adalah bidang hitam yang di belakang itu. Itu kan memang fungsinya sekalian untuk menutup supaya kalian keluar masuk tidak terlalu mencolok kan. Tapi sayang kurang digarap lagi, dengan kurang matang digarap. Misalnya dengan panel hitam itu, terus ada itu foto atau apa yang ukuran seperti itu yang kami penonton tidak tahu ini apa sih gitu kan, foto atau apa. Saya pikir kalau itu diganti dengan satu foto saja yang lebih besar, misalnya waktu saat keluarga, foto keluarga misalnya, terus waktu misalnya rapat demo itu di kampus ya ceritanya ya, nah itu misalnya apa gitu foto. Jadi kurang tergarap dengan lebih dalam lagi, sehingga kadang-kadang pada saat beberapa adegan jadi agak mengganggu gitu, seperti ada benda hitam terus ada noktah gitu aja dari kami sebagai penonton gitu. Tapi kalau itu digarap lagi dengan lebih matang, saya pikir akan menjadi sesuatu yang lebih baik, dan itu saya yakin sebenarnya bisa gitu. Saya terlupakan. Terus kemudian misalnya satu aja, siapa peran utama Aksa itu mungkin pilihan topinya misalnya, sayang wajah gantengnya jadi ketutup. Karena dia pilih, mungkin kalau dipilih pakai topi yang model pet yang pendek, depan lebih pendek, misalnya topinya Che Guevara misalnya tuh yang pendek aja gitu, mungkin akan jauh lebih pas gitu ya. Karena ini, dan waktu awal pertama pemunculan juga agak terlalu ke dalam, jadi sayang sekali wajahnya kurang kelihatan, walaupun pas di tampilan berikutnya kelihatan agak dinaikin. Tapi mungkin untuk urusan sutradara juga penata artistik itu bisa jadi sesuatu yang penting ya. Sayang sekali. Terus misalnya pedagang minuman itu waktu awal ada ininya saya lihat, tapi kedua mungkin saya nggak tahu, kayaknya memang entah itu memang seperti itu atau ada kesadaran bahwa itu dicopot ya, tiangnya itu ya. Itu gimana tadi? Memang dicopot ya? Tadi nggak sengaja jatuh. Tapi justru menurut saya justru jadi bagus. Iya makanya, tapi tadi emang maunya gara-gara kayak nggak nyatu, jadi pas keangkat tuh copot, jadi kayak udahlah, terus jatuh, jadi ada suaranya kelenang-kelenang. Iya itu dia. Nggak, maksud saya tadinya waktu pertama kali nongol, waktu pertama kali keluar saya lihat aduh kok sayang sekali, tapi waktu kedua saya pikir wah ini mungkin sutradara atau penata artistik ada kesadaran, copot aja lah gitu. Ternyata tidak sengaja ya, tapi justru malah bagus menurut saya. Jadi karena waktu ada itu terlalu kuat gitu ya, sehingga properti yang lain jadi kalah gitu ya. Itu saja. Nah jadi itu baik. Nah kemudian satu lagi soal kostum gitu ya. Secara umum udah baik semua, tapi waktu melihat anak-anak demo itu, saya pikir kalau kita lihat foto-foto dulu apa segala macam, mungkin bisa lebih tergarap lagi ya, bagaimana orang-orang demo itu dulu mahasiswa gitu, ada foto-fotonya banyak di majalah-majalah. Mungkin akan jadi lebih lengkap lagi persiapan demonya ya. Memang kelihatan tadi ada yang pakai itu odol gitu, tapi agak nanggung sedikit gitu ya. Saya pikir kalau kalian urusan artistik itu lebih detail, akan jadi lebih hidup gitu ya. Nah itu dia makanya. Itu satu juga saya bilang, ada satu yang sayang sekali gitu, kostumnya kok itu terus gitu loh. Jadi kayaknya laundry lebaran tutup kayaknya nih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, tapi paling tidak detail-detail seperti itu saya pikir juga harus dipertimbangkan. Jadi pada saat satu adegan selain artistiknya, propertinya, kostumnya, dan juga make up-nya juga harus lebih diperhatikan lagi. Tapi secara keseluruhan saya pikir pertunjukan ini bagus sekali. Saya senang sekali, seperti juga kedua juri tadi sampaikan, bahwa ini sebuah menurut saya sebuah prestasi yang baik, dan mudah-mudahan kalau seandainya kalian nantinya juga tergerak untuk
mendalami lebih lagi dunia teater, saya pikir ini adalah sebuah modal yang sangat baik. Sekali lagi selamat untuk kalian. Saya juga senang sekali pertunjukan ini. Mudah-mudahan apa yang masukan dari kami juga bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi kalian untuk berbuat lebih baik lagi. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Saya belum pernah lihat sebelumnya teater ini karena kebetulan 4 tahun yang lalu anak saya juga tampil di sini, saya nggak bisa hadir. Cuma saya surprise banget, amazing lah. Nah, satu catatan, 6 bulan yang lalu kalian tidak punya pengetahuan apa-apa tentang ini. Today, you already done it, and in my eyes it's perfect. Ya, jadi tidak meneruskan pendapat para juri. Pandangan saya sebagai orang tua ini lebih kepada sebuah cara kalian belajar untuk menghadapi kehidupan. Kalian organize, kalian punya teman, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang telat. Itu akan kalian hadapi semua nanti di kehidupan yang akan datang, baik di pekerjaan, dimanapun itu. Ini semacam latihan kecil aja. Jadi pesan saya simple. Saya sangat salut sekali sama semuanya, yang semuanya penting. Apapun perannya semuanya penting. Coba bayangkan tadi ada yang tidak ngangkat kursi, pada bersila semua kan di bawah. Message-nya nggak nyampe. Jadi semuanya penting, dari A sampai Z itu semuanya penting. Semuanya tuh berharga yang ada di sini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat, bagus sekali. Mudah-mudahan semua orang tua juga melakukan hal yang sama. Terima kasih. Cek, oke, baik, Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak aneh gitu ya. Ya ini sengaja baru semalam saya pesan gitu, jadi Bapak Ibu. Jadi buat apresiasi anak-anak yang ada di sininya, kita beri tepuk tangan. Karena Bapak Dewan Juri, di sini juga ada pimpinan Bu Rizky, dan ini juga ada mentor kita Bapak Ibu yang setiap hari tiap latihan anak-anak dibantu, ada Kak Dirsa, Alisa sama Karania. Yang saya jelaskan prosesnya sedikit, yang memang berjalannya dari tanggal 31 menulis naskah dan sampai 10 IPS 2 ini dapat nomor urutan ke-6 gitu ya. Anak-anak sih senang dapat urutannya ke-6 karena paling belakang gitu ya. Jadi bisa belajar dari kelas-kelas yang lain. Tapi memang biasanya kalau paling belakang tuh baru entar-entaran ngerjainnya gitu. Makanya 2 minggu kemarin memang ini anak-anak ekstra untuk latihan sampai malam. Mohon maaf Bapak Ibu yang kemarin rumahnya dipakai untuk latihan sampai malam dan anak-anak pulangnya malam, tapi kita lihat sama-sama hasilnya sangat-sangat bagus ya. Ini jauh dari saat kemarin gladi bersih dan gladi kotor. Jadi memang nih mereka kemarin gladi kotor dan gladi bersih agak sedih gitu, agak sedih karena penampilan bagi mereka kurang maksimal. Tapi tadi pagi kita saksikan sama-sama anak-anak ini sangat-sangat hebat dan berimprove, dan tadi juga Dewan Juri menyampaikan ini di luar ekspektasi. Kalau kemarin saya kasih nilai kan anak 8, kalau sekarang 10. Kita beri tepuk tangan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu apabila kemarin anak pulang malam atau ada barang-barang yang digunakan atau rumahnya yang digunakan atau anak-anak ngeberantakin atau ada yang nggak sopan atau gimana, mohon dimaafkan, namanya anak-anak gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu proses drama sejauh ini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran hidup ya. Kalau tadi Dewan Juri menyampaikan ada drama di balik drama, pastinya ada gitu. Ada yang marah, ada yang kesel. Nah semua ini akan saling menimbulkan rasa menghargai satu sama lain. Dibuktikannya dengan hasil yang saat ini. Awalnya kemarin
Pak yang cowok susah nih Pak, gitu. Ada yang nyampein gitu nih, yang cowok main handphone mulu Pak kalau latihan, gitu kan. Akhirnya 2 minggu handphone dikumpulin semua, baru mereka latihannya benar, gitu. Jadi memang prosesnya sangat-sangat panjang, sangat-sangat penuh drama, sangat-sangat berkonflik di saat-saat kemarin. Tapi perasaannya lega sekarang. Seneng seneng ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi atas kehadirannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pengen selesai kayaknya nonton dramanya 10 IPS 2 ya Bapak Ibu ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk 10 IPS 2. Karena saya sepakat sekali dengan Dewan Juri, drama yang menghibur dan meninggalkan pesan yang baik juga, di mana di dalam prosesnya tadi ada romantisnya, ada kemudian ada situasi sedihnya, ada situasi mencekamnya juga ada. Kalau bagi saya situasi paling mencekam adalah ketika melihat pemeran ibu marah-marah Bapak Ibu ya. Itu mencekam sekali Jehan ya. Tapi itu hanya acting ya. Hanya acting atau acting ya, acting. Baik Bapak Ibu, apa yang kita saksikan hari ini tentu adalah hanya permukaan saja, bahwa sekolah bukan hanya ingin murid-murid bisa menampilkan sebuah pementasan drama yang bisa dinikmati, yang menghibur, yang meninggalkan pesan juga, tapi festival drama adalah satu kegiatan co-kurikuler yang prosesnya panjang, di mana Alizar tidak hanya berfokus kepada pengembangan akademis saja, bahwa dari proses persiapan festival drama ini tentu murid-murid secara tidak langsung mengasah soft skill-nya, di mana ketika mereka ketemu konflik, mereka juga harus belajar skill problem solving. Ketika mereka ketemu dengan ide yang mentok, mereka juga harus berpikir kritis, kemudian mereka juga bisa berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Itulah kenapa festival drama menjadi salah satu co-kurikuler unggulan di kelas 10. Seperti yang disampaikan Pak Amru tadi, tentu dalam prosesnya apa yang ada di sini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk wali kelas hebat kita, Pak Amru. Dan juga dalam prosesnya dikawal dengan sangat baik juga oleh Bu Rizky di Guru Bahasa Indonesia dan tim. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan feedback yang positif, dan tentu saja ini semua tidak bisa berjalan baik tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu orang tua. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan anak-anakku untuk Bapak Ibu orang tua murid semuanya. Nah Bapak Ibu, mungkin tadi kita sudah banyak mendengar orang-orang dewasa yang memberikan komentar. Nah saat ini kita juga ingin mendengar bagaimana sih refleksi dari murid-murid, karena tentu dari sebuah kegiatan baiknya ditutup dengan refleksi. Nah Pak Dimas ingin 2 atau 3 orang dong refleksi kira-kira dari keseluruhan proses persiapan drama ini, bukan cuma penampilan ya, keseluruhan prosesnya, perjalanannya, kira-kira apa yang kalian syukuri. Ceritakan ke kami semua di sini, karena kami percaya dari keseluruhan proses ini ada sesuatu yang bisa kalian syukuri sebagai seorang manusia, sebagai seorang remaja. Ada yang mau volunteer? Siapa? Oh, special request dari teman-temannya Dito ya, boleh Dito. Ayo Dito, sebagai Pak Polisi. Pak Polisi yang tadi sempat nyari orang tapi kemudian pasrah ketika nggak ketemu. Oh ya udah. Ayo, sharing apa yang kamu syukuri dari keseluruhan proses? Pertama-tama tepuk tangan dulu dong buat selesai ini semuanya. Oh, saya syukuri kayak kerjasamanya semuanya bagus. Terus ya kompak aja sih semuanya, jadi tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Dito Bapak Ibu, terima kasih. Ada lagi, 2 orang lagi. Ayo siapa? Silakan siapa? Nggak ada. Kan boleh. Tepuk tangan untuk Kan Bapak Ibu. Halo semuanya. Udah nggak usah tepuk tangan lagi, capek, nggak usah. Pertama aku mau makasih buat teman-teman semua. Makasih buat Jihan, Alma, yang lain juga udah membantuin aku. Ya semoga kita semua dapat yang terbaik lah pokoknya. Amin. Terima kasih. Thank you Kan. 2 orang lagi kalau gitu yang perempuan ya. Tadi 2 laki-laki sudah terwakilkan. 2 yang perempuan siapa nih? Ayo. Ada? Aurel. Boleh Aurel?
Aurel, aktivis kita. Mari kasih tepuk tangan buat kerja. Ya, ayo Aurel cerita. Aku mau bilang makasih banget sama anak-anak kelas IPS 2 karena sangat amat kompak dan beda banget sama kemarin pas gladi-gladi. Oke, tepuk tangan untuk Aurel. Satu lagi. Ya, boleh. Halo. Halo. Jadi aku mau bilang kalau di drama ini aku udah belajar banyak hal. Aku udah belajar apa buat organizing, terus cara ngatur-ngatur gimana, diajarin sama Jaihan sama Alma. Jadi makasih banyak. Jadi buat aku drama ini pelajarannya itu banyak dan aku apresiasi itu. Makasih. Terima kasih. Baik, saya mengundang seluruh murid 10 IPS 2 untuk bangkit berdiri. Silakan ya, bangkit berdiri. Bapak Ibu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka usai sudah pementasan kelas 10 IPS 2. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk 10 IPS 2. Saya kembalikan ke Bu Rizky.